Halo Sobat Cerdas semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Nadia. Nah, di sini kita akan belajar mengenai tematik kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, tahukah kalian, terbentuknya negara Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 loh. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan juga peristiwa. Pada awalnya, Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun sayangnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota yang ada di Jepang yaitu Hiroshima dan juga Nagasaki dibom oleh sekutu. Peristiwa tersebut mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa yang pertama yaitu pembacaan teks proklamasi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Telah dilakukan berbagai persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maida, menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, para tokoh telah berdatangan ke Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, berikut ini cuplikan dari pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, kemudian dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Lalu, Suhut mengambil bendera dari atas baki dan mengibarkannya dengan bantuan Latif Hindra Diningrat. Kemudian pada saat bendera dinaikkan, semua hadirin yang datang berdiri dan juga hikmat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seusai itu pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwiryo dan juga Dr. Muwardi. Nah, berikut ini ialah beberapa pertanyaan 5W1H mengenai proklamasi kemerdekaan yang sebelumnya sudah kakak jelaskan tadi. Yang pertama, kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Jawabannya ialah teks proklamasi kemerdekaan dibacakan pada hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertanyaan yang kedua, di mana teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Teks proklamasi kemerdekaan dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa sajakah yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan? Yang hadir yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Wali Kota Suwiryo, Dr. Muwardi, Mr. A. Maramis, Ki Hajar Dewantoro, Sayuti Melik,
S. Suhud Latif Hendradiningrat, dan lain-lain. Lalu, apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Ada 3 acara, yaitu yang pertama, bacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang kedua, pengibaran bendera merah putih, dan yang ketiga yaitu sambutan Wali Kota Suwiryo dan juga Dr. Muardi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang telah sesuai dengan pedoman atau kaidah ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Nah, dari teks yang sudah kita pelajari sebelumnya, ternyata ada beberapa kata baku dan juga tidak baku loh, yaitu contoh kata baku, salah satunya saksi, yang berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Untuk kata tidak baku, contohnya baki, atau dalam artian nampan. Nah, adik-adik semuanya, kita tahu bahwa teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau siang hari. Lalu, bagaimana kira-kira cuaca dan suhu pada jam yang sama, yaitu pada jam 10 waktu Indonesia Barat? Pasti cuaca dan udaranya sangat panas dan menyengat, bukan? Nah, suhu udara yang kita rasakan itu sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar mataharinya tinggi, suhu udara pun tinggi. Begitu juga sebaliknya. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Nah, sebelumnya apa kalian tahu apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang dimiliki oleh benda. Untuk mengetahui adanya kalor, dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Yaitu jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah loh. Bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan gambar yang ada di samping ini. Ada 2 air, yaitu air panas dan juga air dingin. Air panas memiliki suhu yang tinggi, sedangkan air dingin memiliki suhu yang rendah. Apabila kedua air dicampur, kedua air itu akan menghasilkan suhu baru, yaitu suhu yang rendah akan meningkat karena menerima panas dari suhu tinggi. Oke, baik. Terima kasih adik-adik semuanya sudah menyimak dengan baik sampai akhir penjelasan dari kakak tadi. Semangat belajarnya, semangat menempuh cita-cita kalian semuanya. Terima kasih.